Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairi Aklia dengan NIM 33372300015. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan artifisial lanjutan. Baik, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih membuat model convolution neural network atau CNN menggunakan TensorFlow dan Keras untuk mengklasifikasi gambar angka dan dataset MNIST. Dataset MNIST ini berisi gambar angka tulisan tangan dari 0 sampai 9. Yang pertama kita itu harus memuat dataset MNIST ini. Dataset ini berisi gambar angka tulisan tangan dari 0 sampai 9. Setiap gambar berukuran 28x28 pixel. Terus ini sudah terbagi menjadi data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model. Selanjutnya itu ada processing data. Setelah kita membuat dataset, kita perlu mempersiapkan data agar bisa digunakan oleh model. Pertama, kita menormalisasi data dengan membagi setiap nilai piksel dengan 255. Ini dilakukan karena nilai piksel awal berkisaran antara 0 sampai 255. Setelah dinormalisasi, nilainya akan berada di rentang 0 sampai 1. Normalisasi ini membantu model belajar lebih cepat dan stabil. Selanjutnya itu ada reshape data. Awalnya data gambar berbentuk 28 dan 28. Kita menambahkan satu nih dimensi lagi untuk channel, sehingga bentuknya menjadi 28, 28, dan 1. Channel ini diperlukan karena model CNN membutuhkan input dalam bentuk height, width, dan channels untuk gambar yang grayscale. Jumlah channelsnya ini adalah 1. Selanjutnya itu ada model CNN. CNN ini adalah jenis neural network yang dirancang khusus untuk memproses data gambar kan. Jadi model kita ini terdiri dari beberapa lapisan atau model yang saya buat ini. Yang pertama itu adalah lapisan convolution atau conv2D. Yang kedua itu adalah lapisan max polling. Yang ketiga adalah lapisan flattens. Yang keempat itu adalah lapisan density. Yang pertama, lapisan convolution atau conv2D ini lapisan ini menggunakan filter untuk mengekstrak fitur dari gambar. Misalnya kita menggunakan 32 filter dengan ukuran 3x3 dan fungsi aktivitas ReLU. ReLU ini membantu memperkenalkan linearitas ke dalam model. Yang kedua itu adalah lapisan max polling. Lapisan ini digunakan untuk mengurangi ukuran gambar dengan mengambil nilai maksimum dari setiap area 2x2. Ini membantu mengurangi membantu untuk mengurangi kompleksitas dan mempercepat proses training. Yang ketiga ini ada lapisan flatten. Lapisan ini tuh mengubah matriks 2D hasil dari konvolusi dan polling menjadi vektor 1D. Ini diperlukan karena lapisan fully connected membutuhkan input dalam bentuk vektor. Yang terakhir itu ada lapisan density. Lapisan ini tuh menghubungkan semua neuron dari lapisan sebelumnya. Kita menggunakan 64 neuron dengan aktivitas ReLU. Baik, selanjutnya itu ada kompilasi model. Kompilasi model ini adalah proses menentukan bagaimana model akan belajar. Kita menggunakan Optimus Adam yang merupakan algoritma optimasi yang populer. Loss function-nya ini adalah yang kita gunakan itu per categorical concentricity. Karena label kita ini ada bilang bulat, jadi metode yang kita gunakan itu adalah akurasi. Yang digunakan untuk mengukur seberapa akurat sih model yang dibuat ini. Selanjutnya ini ada training model.
Training model ini itu untuk melatih model menggunakan data training. Kita menggunakan 5 epochs yang berarti model akan melihat seluruh data sebanyak 5 kali. Kita juga menggunakan data validasi untuk memantau performa model selama training. Selanjutnya itu ada evaluasi model. Setelah model selesai dilatih nih, kita perlu mengevaluasi performanya menggunakan data testing. Ini akan memberitahu kita berapa baik sih model yang mengenali gambar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, ini yang terakhir itu ada visualisasi hasil training. Ada dua ya, plot akurasi dan plot loss. Plot ini akan membantu kita memahami bagaimana belajar dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah hasil runningan CNN. Saya akan menjelaskan sedikit. Untuk hasil training ini, yang di epoch pertama ini, akurasi trainingnya itu 09831 dan akurasi validasinya itu 09788. Loss validasinya itu 0,0631. Untuk di epoch 2 ini, akurasi training 0,9844, akurasi validasinya itu 0,9877 dan loss validasinya itu 0,0359. Di epoch 3 ini akurasi trainingnya itu 0,9908, akurasi validasinya 0,9884 dan loss validasinya itu 0,0364. Dan di epoch 4 akurasi trainingnya itu 0,9922, di akurasi validasinya itu 0,9914, di loss validasinya itu 0,0279. Pada epoch terakhir kita bisa lihatnya, kita mendapatkan akurasi validasi sebesar 99,14%, yang berarti modal kita ini sangat baik dalam mengenali angka dan tulisan. Selanjutnya ini ada visualisasi hasil training grafik akurasinya nih. Yang pertama itu training and validation akurasi. Untuk yang garis biru ini menunjukkan akurasi pada data training, untuk garis yang oranye ini menunjukkan akurasi pada data validasi. Kita juga bisa lihat di sini bahwa akurasi terus meningkat seiring dengan jumlah epoch. Model belajar dengan baik karena tidak ada perbedaan yang terlalu besar antara akurasi training dan validasi. Selanjutnya ini ada grafik loss. Pada grafik ini, garis biru itu menunjukkan loss pada data training dan garis oranye itu menunjukkan loss pada data validasi. Dari data ini juga kita bisa melihat bahwa loss ini semakin menurun seiring bertambahnya epoch. Ya, berarti model semakin baik dalam mempelajari pola dari dataset. Selanjutnya ini kita masuk ke ke tentang bahas bagaimana membuat model LSTM atau Long Short Term Memory menggunakan TensorFlow dan keras untuk analisis sentimen pada dataset IMDb. Dataset IMDb ini berisi review film yang sudah diberi label positif atau 1 atau negatif itu kita beri dengan label 0. Kita akan membahas langkah demi langkah ya. Yang pertama itu memuat dataset IMD ini. Pertama kita membuat dataset ini dengan berisikan review film yang sudah diubah menjadi bentuk numerik atau bentuk angka. Setiap dalam review ini dipresentasikan sebagai angka unik. Kita membatasi jumlah katanya itu menjadi 1000 kata yang paling banyak sering muncul. Ini dilakukan untuk mengurangi kompleksitas model. Jadi ada processing data. Kita perlu memproseskan data agar bisa digunakan oleh model. Review dalam dataset memiliki panjang yang berbeda-beda. Agar semua review film memiliki panjang yang sama, kita melakukan
padding. Padding ini adalah proses menambahkan angka 0 di awal atau di akhir review hingga mencapai yang kita tentukan. Di sini kita menggunakan maksimal itu 200 kata. Nih. Yang selanjutnya itu ada model LISTM. Sama sekalian dia. Model ini tuh ada terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan embedding, kedua ada lapisan LSTM, yang ketiga ada lapisan design. Untuk lapisan embedding ini menggunakan kata-kata yang dipresentasikan sebagai angka menjadi vektor dengan dimensi tertentu. Di sini kita menggunakan dimensi 128. Ini membantu model memahami hubungan semantik antara kata-kata. Yang kedua itu ada lapisan LSTM. Lapisan ini inti dari model kita. LSTM ini mampu mengingat informasi dari data sekuensial dalam jangka panjang. Kita menggunakan 64 unit LSTM. Dropout digunakan untuk mencegah overthink dengan cara memastikan sebagai neuron secara acak selama training. Yang ketiga itu lapisan design. Lapisan ini menghasilkan output berupa probabilitas. Karena kita melakukan klasifikasi biner atau positif atau negatif, kita menggunakan satu neuron dan fungsi aktivitas sigmoid. Sigmoid akan menghasilkan nilai antara 0 dan 1 yang bisa dipresentasikan sebagai probabilitas. Selanjutnya itu ada kompilasi model. Kompilasi model ini yang bersama kayak tadi adalah proses menentukan bagaimana model akan belajar. Kita mengubah optimizer Adam yang merupakan algoritma optimasi yang populer. Kalau di sini lawan proses yang digunakan adalah binary cross-entropy. Terus karena kita melakukan klasifikasinya itu biner, dan matriks yang digunakan sama ya seperti tadi itu akurasi, yang untuk mengukur seberapa akurat model kita. Selanjutnya itu ada training model. Kita di sini melatih model menggunakan data training ini menggunakan 3 hypothesis, yang tadi 5, yang sekarang 3, yang berarti model akan melihat seluruh data training sebanyak 3 kali. Kita juga menggunakan data validasi untuk memantau performa model selama training. Selanjutnya ada evaluasi model. Setelah model selesai di training, kita perlu mengevaluasi performanya menggunakan data testing. Ini akan memberitahu kita seberapa baik sih model yang kita buat ini bisa mengenali sentimen dari review yang belum pernah dilihat dari sebelumnya. Nih, yang terakhir itu ada visualisasi training history, sama plot itu ada akurasi dan plot loss. Untuk hasil runningannya seperti ini ya. Ini saya akan menjelaskan sedikit. Untuk di hypothesis pertama ini, akurasi trainingnya itu 70,84%, akurasi validasinya itu 83,62%, dan loss validasinya itu 0,3809. Di hypothesis kedua, akurasi trainingnya itu 85,86%, dan akurasi validasinya itu 84,49%, dan di loss validasinya itu 0,3584. Di hypothesis yang ketiga, akurasi trainingnya itu 88,46%, akurasi validasinya itu 85,79%, dan di loss validasinya itu 0,3585. Dari sini kita juga udah bisa lihat bahwa akurasi trainingnya meningkat secara signifikan. Tetapi akurasi validasinya tidak mengalami peningkatan yang besar setelah di hypothesis kedua ini. Nah, untuk yang versi training grafik akurasi, yang pertama, training validasi akurasi ini, garis biru ini adalah akurasi training, dan yang garis oranye ini adalah akurasi validasi kita. Yang kita bisa lihat bahwa di sini itu akurasi training terus meningkat, tetapi akurasi validasinya naik lebih perlahan, yang bisa menjadi indikasi overthink. Yang selanjutnya ini ada grafik loss.
Untuk sama ya, untuk garis biru ini ada loss pada training dan garis oranye ini loss pada validasi. Bisa kita lihat loss pada training di sini itu terus menurun, tetapi loss validasi hampir tidak berubah setelah IPOTS kedua yang juga bisa menjadi tanda overfitting. Jadi kesimpulannya ini secara keseluruhan model yang kedua ini mendapatkan akurasi validasi 85,79% yang cukup baik untuk sentimen analisis. Namun ada tanda-tanda overthink karena akurasi trennya terus naik sementara akurasi validasinya tidak meningkat secara signifikan. Baik, ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.